dia itu kayak gini, kalau sedikit bagus, tapi kalau banyak kayak tsunami, dia membanjiri semua otak bapak kayak gitu. Nah dia merusak saraf-sarafnya tuh Pak. Jadi kayak gini, ibaratnya saraf-saraf otak kita tuh kayak jembatan. Kalau dopamin itu membanjiri, kayak sudah nggak bisa berpikir secara normal lagi, saraf-sarafnya udah putus kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya bahan itu masuk, dia itu langsung jadi tsunami. Jadi jembatan-jembatan itu roboh semua. Makanya bapak nggak bisa berpikir secara rasional gitu saat biasanya kayak kebutuhan medis itu tuh kayak nggak tsunami, tapi kayak aliran sungai biasa aja. Jadi dia nggak memutusi. Itu aktif saat makan, pas makan enak gitu kayak enak gitu. Itu aktif dopaminnya, jadi makanya banjir gitu Pak. Itu yang bahaya ya. Nah, itu ada jangka pendek sama. Jadi kalau misalkan dopamin itu digunakan, jangka pendeknya Pak. Kalau jangka pendeknya itu kayak gini, Bapak kayak dopaminnya kayak banjir, kayak tsunami itu surut lagi. Nah pada saat surut itu Bapak kayak stres lagi. Itu yang kemudian sementara. Nah ada juga kayak Bapak itu impulsif, jadi kayak orangnya pikir lagi Pak. Ketahuan tuh, pasti Bapak tahu tuh kalau misalnya dopamin dia terjadi tsunami di otak. Nah selain itu Pak, dia juga bisa menyebabkan kerusakan organ lain. Salah satunya pertama jantung. Nah pada saat Bapak yang apa ya kayak nggak mau diam aja gitu. Nah itu tuh dia merusak jantung sebenarnya Pak. Jadi tsunami itu terjadi di jantung. Makanya pada saat zat itu masuk, dia kayak masuk. Benar nggak Pak? Nah berarti yang masuk berarti. Terus warna yang tua kedua paru-paru pada saat kita nafas. Kayak nafas kita itu jadi lambat. Kalau tua nggak ada ini, bahaya, indikatornya tak ada. Perputaran oksigen itu ada. Karena yang depresan itu kayak bikin nafas kita tuh kayak itu kayak 12 kali, 20 kali gitu. Jadi bisa lambat, jadi perputaran oksigen penyakit TB. Bapak tahu nggak TB? Kanker paru. Nah itu banyak yang terjadi gitu. Sama ini yang bisa bersamaan itu. Nah itu tuh bisa menyebabkan infeksi hati Pak. Di sini bagian kanan. Kalau misalkan ada teman-teman Bapak yang pengguna, tiba-tiba dia mengeluh di sini sakit gitu, terus keras gitu. Nah di situ, kalau misalkan ada bagian keras di situ terasa, nah itu tuh hati Bapak udah membesar. Nah, jadi kayak tanda-tandanya ini tanda-tanda awal. Nah ini yang memeriksa ini bahaya nih. Ini ketahuan nih apa? Hitam jadi hitam, dia putih ya. Dari putih jadi hitam. Perutnya buncit, kurus, tiba-tiba kayak gitu. Ya Pak ya, curiga infeksi hati. Karena infeksi hati ini Pak, kalau yang disebabkan karena narkoba tuh menunggu lagi Pak. Nah kayak gitu. Emang kayak gitu. Nah, jadi emang sangat berbahaya ya Pak ya. Tapi itu menunggu matinya agak lama lah Pak, karena dia hati gitu. Nggak organ-organ vital banget gitu ya. Overdosis di sininya, overdosis sebenarnya keracunan narkoba. Terus ada juga kayak kejang-kejang dia Pak, kayak kelonjotan gitu sama nggak sadar gitu. Mungkin Bapak pernah Pak, keracunan makanan itu cuma mual, muntah, dia. Nah itu jadi kayak harus dilakukan medis gitu. Bahkan bisa di listrik Pak. Jadi pernah kali lihat film-film gitu kan. Nah harus kayak gitu. Jadi panggil aja bantuan ya Pak ya. Gitu. Nah untuk yang cara ini Pak, ini ada beberapa mitos dan fakta nih Pak, gitu kan, terkait dengan narkoba. Yang pertama nih, saya kalau misalkan bapak-bapak pengguna sebelumnya, itu sebenarnya untuk bapak berubah total itu 90% lah Pak. 10%-nya bapak bisa balik lagi. Kayak gini, bapak tuh dilatih cara bersikap, dilatih cara mindset itu ditukar gitu. Kalau narkoba itu berbahaya, jadi ditanamkan di dalam pikiran bapak tuh, gitu. Rehabilitasi itu bagi bapak di karantina sama orang-orang pengguna, gitu.
Iya, nanti diajarin tuh cara berpikir, cara berkomunikasi gimana gitu. Jadi nanti kalau misalnya bapak udah kayak orang normal seperti biasa udah belanja dulu, berpikir secara rasional, baru bisa bebas. Tahap rehabilitasi sebenarnya apa? Amin. Dalam penjara ini rehabilitasinya juga, karena bapak dikumpulkan sama orang-orang, teman-temannya, sama dikasih kayak gini. Sila ditambahkan. Apa ngencet di kamar ini? Kamar cewek, Pak. Kamar cewek. Mungkin dia mau jadi Dari mana butuh? Mbak, sini satu mbak. Satu mbak. Oh ya mas. Oke, agak rapat lagi. Oke, 1, 2. 1, 2. Tangannya mas Lur. Mas Lur, tangannya ikutin. Oke, 1, 2. Oke mas. Mungkin foto santai ya. Hari ini kegiatan hari ini mungkin bisa dijelaskan Bang apa bentuk kegiatannya? Terima kasih kawan-kawan media. Hari ini merupakan hari bersih pemasyarakatan. Jadi ini merupakan deklarasi kami seluruh jajaran pemasyarakatan bersih daripada handphone ilegal, narkoba dan penipuan. Jadi ini menjadi komitmen kami beserta seluruh jajaran dan warga binaan. Kami bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Nah, apabila ada petugas kami yang terlibat atau memberikan fasilitas, akan kami pastikan mereka akan diberikan sanksi tegas, bisa hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, bahkan bisa dipecat. Begitu juga sebaliknya apabila ada warga binaan kami yang melakukan pelanggaran terkait dengan ikrar ini, otomatis akan dicabut PP-nya, akan dimasukkan ke dalam register F, dan secara tidak langsung juga ini merupakan efek buat mereka biar mereka bisa menjalani pidana dengan baik dan tidak melanggar peraturan. Dari hasil kegiatan kita pada hari ini, kita ada pelaksanaan tes urin, ada juga pelaksanaan sosialisasi terkait dengan bahaya narkoba. Jadi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selanjutnya juga tadi ada hasil tes urin, alhamdulillah sebanyak sampai 50 orang warga binaan hasilnya negatif. Demikian kegiatan kami sampaikan kepada kawan-kawan media. Termasuk petugas tadi juga ada kita lakukan tes juga, ya alhamdulillah hasil tes urin juga negatif. Kegiatan hari ini juga dihadiri oleh APH, jadi TNI, Polri, juga ada beberapa kawan-kawan dari LSM, Dinas Kesehatan, dan juga dari Pemda dan dari mahasiswa. Bentuk kegiatan bersih dari handphone ilegal ini kegiatan apa yang kita lakukan Bang tadi Bang? Salah satu diantaranya kita melaksanakan razia, jadi kita memastikan juga bagaimana proses ini sesuai dengan SOP, jadi kita mengkantornya dengan razia, penggeledahan di luar saat kunjungan dan saat titipan. Jadi di situ kita pastikan betul bahwa barang-barang terlarang tidak bisa masuk. Razia tadi kita libatkan dari petugas keamanan lain juga? Benar, waktu razia tadi kita juga laksanakan kegiatan bersama gabungan dengan TNI, Polri, dan kawan-kawan petugas lapas, terutama Satpol Patnal dan tim pengaman. Jadi ke depan harapan kita seperti apa Bang? Ke depan harapan kita pastinya kita berharap lapas kita, terutama lapas Bagan Setiati, menjadi tolak ukur bagi kawan-kawan kita menjadi lapas yang bersih,
dari narkoba, bersih dari handphone dan dari penipuan. Demikian, terima kasih. Oke, sip.